Bayangkan hamparan lahan pertanian yang seharusnya produktif berubah menjadi rusak dalam waktu yang singkat akibat serangan belalang kembara dalam jumlah yang masif. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani, tetapi juga menyisakan biomasa eksoskeleton dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, kehidupan modern masih sangat bergantung pada plastik sekali pakai yang sulit terurai dan terus terakumulasi di lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membutuhkan solusi yang terintegrasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alina Haslamia dari Program Studi Biologi Universitas Negeri Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Naila Nindita dari Prodi Biologi 2024 dari Universitas Negeri Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Marvan Deka Putra dari Prodi Biologi 2024 dari Universitas Negeri Jakarta. Permasalahan utama yang kami angkat yaitu tingginya produksi limbah plastik khususnya kemasan sekali pakai yang mencapai 19,8% dari sampah nasional. Plastik konvensional membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dan menghasilkan gas emisi rumah kaca selama siklus hidupnya. Bahkan alternatif seperti bioplastik komersial dan kitosan dari limbah krustase masih memiliki jejak karbon yang cukup tinggi. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi masalah ekologis yaitu serangan hama belalang kembara atau Locusta migratoria khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Fenomena ini tercatat telah terjadi sejak tahun 1970-an hingga tahun 2023. Meskipun merugikan, fenomena ini menghasilkan limbah eksoskeleton dalam jumlah yang besar dan berpotensi menjadi sumber kitosan dan kitit. Limbah eksoskeleton belalang dapat diolah melalui proses demineralisasi dan deproteinasi untuk menghasilkan kitosan sebagai sumber utama kemasan yang biodegradable, antibakteri, dan menghasilkan lapisan pelindung yang kuat. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, ada 3 pertanyaan utama yang ingin kami jawab di sini. Pertama, bagaimana mengoptimalkan kitosan dari eksoskeleton belalang sebagai bahan baku biobarrier yang efektif untuk kemasan? Kedua, seberapa besar potensi penurunan jejak karbon dan dampak lingkungan dari penggunaan kitosan eksoskeleton belalang dibandingkan dengan kemasan plastik konvensional dan bioplastik existing? Yang ketiga, bagaimana strategi implementasi produksi biobarrier berbasis kitosan belalang dalam skala pilot di Indonesia? Adapun tujuan dari gagasan ini adalah yang pertama, kami akan mengoptimalkan kitosan dari eksoskeleton belalang sebagai bahan baku biobarrier atau lapisan pelapis kemasan biodegradable. Yang kedua, mengevaluasi penurunan jejak karbon melalui penggunaan kitosan eksoskeleton belalang. Yang ketiga, menciptakan solusi kemasan yang ramah lingkungan, terbarukan, dan dapat terurai secara hayati dalam waktu kurang dari 6 bulan. Selanjutnya, kami akan memaparkan 3 manfaat utama yang kami yakin akan kami dapatkan. Pertama, reduksi emisi karbon dari sektor kemasan dan pengurangan akumulasi sampah plastik di lingkungan, khususnya di Indonesia. Kedua, memberikan nilai ekonomi pada hama belalang yang selama ini merugikan petani serta membuka peluang usaha baru di sektor bioekonomi sirkular. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bioplastik berbasis serangga dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengumpulan dan pengelolaan awal eksoskeleton. Kerangka konseptual dari penelitian yang kita gunakan diawali oleh 2 permasalahan utama. Yang pertama, meningkatnya sampah kemasan plastik sekali pakai, dan yang kedua, melimpahnya limbah eksoskeleton belalang dari hasil pengendalian hama pertanian. Dari 2 permasalahan ini kita hubungkan untuk mendapatkan satu solusi, yaitu mengolah eksoskeleton belalang menjadi kitosan untuk menghasilkan Sustainable biobarrier, yaitu inovasi kemasan rendah karbon berbasis kitosan dari eksoskeleton belalang dalam mendukung ekonomi sirkular dan SDGs 12 di Indonesia. Landasan teori penelitian ini terdiri dari pertama, ada kitin dan juga kitosan. Kitin merupakan polisakarida alami penyusun eksoskeleton serangga. Melalui proses deasetilasi, kitin dapat diubah menjadi kitosan yang lebih mudah dimanfaatkan sebagai biomaterial. Yang kedua, terdapat potensi belalang kembara. Belalang ini mengandung 9-12% berat kering dan menghasilkan rendaman kitosan yang cukup tinggi dibandingkan dengan kitosan dari udang atau dari kepiting. Kitosan serangga memerlukan proses demineralisasi yang lebih ringan sehingga lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, ada bioplastik dan kemasan yang berkelanjutan.
Untuk bioplastik ini sendiri dapat menjadi alternatif pengganti dari plastik konvensional. Namun, masih memiliki banyak tantangan dari segi biaya dan juga performa. Kitosan yang berbasis serangga ini berpotensi untuk menurunkan jejak karbon dibandingkan dengan sumber konvensional. Yang keempat, terdapat kitosan sebagai biobarrier. Kitosan sendiri mampu membentuk lapisan tipis yang memiliki sifat antimikroba, serta mampu menghambat perpindahan oksigen dan uap air, sehingga dapat memperpanjang umur simpan pangan. Yang kelima, penelitian ini mengacu pada konsep ekonomi sirkular, yaitu dapat mengubah limbah eksoskeleton belalang menjadi produk yang bernilai tambah yang dapat mendukung SDGs 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Produk ini ditargetkan memiliki 4 keunggulan utama. Yang pertamanya itu adalah mudah terurai dalam waktu kurang lebih dari 6 bulan. Jauh lebih cepat dibandingkan plastik konvensional yang membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu hingga 500 tahun. Jejak karbon ditargetkan turun 15 hingga 20% dibandingkan produksi plastik HDPE dan bioplastik PLA. Selanjutnya, dampak ekonomi yang dapat terjadi yaitu inovasi kami memberikan nilai tambah pada limbah hama pertanian yang selama ini dianggap merugikan petani. Dengan 21 ton belalang yang berhasil dikumpulkan nantinya, potensi ekonomi dari produksi kitosan sangat besar. Hal ini akan membuka peluang usaha baru di sektor pengumpulan dan pengolahan awal eksoskeleton belalang. Selanjutnya, dampak sosial yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bioplastik berbasis serangga dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat sekitar area pertanian yang terdampak hama belalang ini. Terdapat penelitian relevan atau penelitian terdahulu yang dimana menunjukkan bahwa belalang itu sendiri memiliki potensi sebagai sumber kitin dan juga kitosan. Kitosan serangga dapat diproduksi dengan metode yang lebih ramah lingkungan, serta telah berhasil dapat diaplikasikan pada berbagai jenis kemasan yang biodegradable. Namun, ternyata belum ada penelitian secara khusus yang mengembangkan biobarrier yang berbasis kitosan dari eksoskeleton belalang sebagai solusi atau sekaligus mengatasi limbah hama pertanian dan juga sampah plastik. Inilah yang merupakan kebaruan dari penelitian dari kami. Dengan memanfaatkan eksoskeleton belalang, solusi ini tidak hanya menjawab permasalahan limbah plastik, tetapi juga mengubah fenomena hama menjadi peluang yang lebih bernilai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa satu permasalahan lingkungan dapat terhubung dengan solusi bagi permasalahan lainnya. Dan pada akhirnya, upaya ini turut mendukung penerapan ekonomi sirkular dan berkontribusi pada pencapaian SDGs 12.